dari dua kata Yunani, yaitu psike atau jiwa dan metron atau ukuran. Psikometri berarti mengukur jiwa, yaitu upaya untuk mengukur berbagai hal yang sifatnya mental atau psikologis, seperti kecerdasan, emosi, motivasi, kepribadian, dan bakat. Karena hal-hal ini tidak bisa dilihat langsung seperti tinggi atau berat badan, maka para ahli mengembangkan alat ukur khususnya seperti tes psikologi dan kuesioner. Yang berikut latar belakang perkembangan psikometri berakar dari kebutuhan untuk mengevaluasi individu secara objektif dan sistematis. Nah, sejak abad ke-19, para psikolog mulai mengembangkan alat dan metode untuk mengukur karakteristik mental dan perilaku. Beberapa alasan pentingnya psikometri yaitu pengukuran yang objektif, yaitu psikometri membantu mengurangi subjektivitas dalam penilaian individu. Yang berikut mengembangkan tes, yaitu dengan adanya psikometri, tes psikologi dapat dikembangkan dan divalidasi secara ilmiah. Yang berikut, apabila yang luas yaitu psikometri digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, psikologi klinis, dan organisasi. Di sini teman-teman, kita bisa melihat tujuan psikometri. Nah, dalam tujuan utama psikometri yaitu untuk menyediakan alat ukur yang dapat memberikan data yang objektif dan dapat diandalkan mengenai berbagai atribut psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, dan sikap. Dengan adanya pengukuran ini, psikologi dapat mengembangkan teori dan praktik yang lebih baik dalam memahami perilaku manusia. Baik, kita masuk yang ke berikut, yaitu atribut atau variabel psikologi. Nah, dalam psikologi, atribut atau variabel merujuk pada karakteristik, sifat, atau faktor yang dapat diukur dan dianalisis untuk memahami perilaku manusia. Beberapa atribut psikologi yang meliputi kepribadian, motivasi, emosi, dan kognisi. Baik, di sini kita bisa melihat yang pertama yaitu kepribadian. Nah, kepribadian adalah pola unik dari perilaku, pikiran, dan emosi yang membedakan individu satu dengan yang lainnya. Teori kepribadian yang terkenal adalah teori Bing-Vie yang dikembangkan oleh Costa dan Micrea. Nah, di sini ada 5 dimensi utama dalam teori neuroticisme: ekstraversi, keterbukaan, sikap, bersetuju, dan tanggung jawab. Yang berikut yaitu motivasi. Nah, motivasi ini adalah proses yang mengarahkan dan mempertahankan perilaku menuju tujuan tertentu. Teori motivasi yang terkenal adalah hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kita masuk yang ke berikut yaitu emosi. Di sini emosi adalah reaksi kompleks yang
melibatkan pengalaman subjektif, respons fisiologis, dan ekspresi perilaku. Paul Ekman, seorang psikolog terkenal, mengidentifikasikan 6 emosi dasar, yaitu kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, kejutan, dan jijik. Kita masuk yang ke berikut, yaitu kognisi. Nah, dalam kognisi ini mengacu pada proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan dan memahami dunia, termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Menurut Jane Piaget, seorang psikolog perkembangan, mengembangkan teori tentang bagaimana anak-anak berkembang kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Nah, kita masuk yang ke berikut, yaitu karakteristik. Nah, dalam karakteristik ini adalah karakteristik pengukuran dalam psikometri merujuk pada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh alat ukur untuk menjamin bahwa pengukuran yang dilakukan adalah valid dan reliable, yaitu validitas, reliabilitas, sensitivitas, spesifisitas, dan keterstandaran. Nah, kita masuk dalam yang ke berikut, yaitu karakteristik jenis-jenis variabel. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bahwa karakteristik dan jenis-jenis variabel ini dalam psikometri, yaitu kita bisa melihat beberapa hal ini. Yang pertama yaitu variabel independen. Nah, independen ini adalah variabel yang dimanipulasi atau diubah oleh peneliti untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel lain. Nah, ini sering kali dianggap sebagai sebab dalam hubungan sebab akibat. Yang berikut kita masuk dalam variabel dependen. Nah, dalam variabel dependen ini kita bisa melihat bahwa variabel yang diukur untuk melihat dampak dari variabel independen. Nah, ini dianggap sebagai akibat dalam hubungan sebab akibat. Kita masuk dalam variabel kontrol. Nah, variabel kontrol adalah variabel yang dijaga tetap konstan selama meneliti untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh tidak mempengaruhi faktor lain. Ini penting untuk mengurangi bias. Nah, kita masuk yang ke berikut lagi, yaitu teman-teman bisa melihat variabel kualitatif atau kategorikal. Nah, variabel kualitatif adalah variabel yang mengembangkan kategori atau sifat dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Variabel ini sering kali digunakan untuk mengelompokkan individu atau objek berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, kita masuk lagi yang ke berikut, yaitu variabel kuantitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diukur dengan angka dan dapat dianalisis secara statistik. Variabel ini sering digunakan untuk mengukur fenomena yang dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah atau ukuran. Yang berikut yaitu variabel diskrit. Variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat mengambil nilai tertentu
dan tidak memiliki nilai di antara dua nilai tersebut. Nah, variabel ini biasanya merupakan hasil penghitungan. Yang berikut variabel kuantinu. Variabel kuantinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu, termasuk nilai desimal. Variabel ini biasanya diukur dalam dan dapat mencakup berbagai nilai dalam skala tertentu. Yang berikut pengertian tes psikologi. Nah, dalam tes psikologi ini adalah alat untuk mengukur berbagai aspek dari individu seperti kemampuan, sikap, kecerdasan, kepribadian, dan perilaku. Nah, tujuan utama dari tes ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif dan akurat tentang karakteristik psikologi seseorang. Dalam tes psikologi sering digunakan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, klinis, organisasi, dan penelitian. Kita masuk yang ke berikut, yaitu jenis-jenis tes psikologi. Baik, kita masuk dalam jenis-jenis tes psikologi. Di sini kita bisa melihat tes yang pertama, yaitu tes kognitif. Nah, tes kognitif ini dirancang untuk mengukur kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir individu seperti logika, pemecahan masalah, dan pemahaman variabel. Yang berikut yaitu tes kepribadian. Nah, dalam tes kepribadian ini yang digunakan untuk menilai sifat-sifat kepribadian dan karakter individu. Tes ini sering digunakan untuk memahami perilaku dan pola pikir seseorang. Yang berikut yaitu tes psikometri. Nah, kita bisa melihat bahwa tes psikometri ini mengukur variabel psikologi melalui penggunaan instrumen standar, seringkali dibentuk kuesioner atau skala. Kita masuk yang ke berikut, yaitu tes proyektif. Tes proyektif ini yang menggunakan stimuli ambigu seperti gambar atau situasi untuk menjelajahi aspek bawah sadar dan dalam kepribadian individu. Hasil interpretasi tergantung pada respon individu tersebut. Yang berikut yaitu tes performasi. Tes performasi yang mengukur kemampuan individu dalam melakukan tugas tertentu, seringkali terkait dengan keterampilan motorik atau kognitif. Yang berikut penerapan tes psikologi. Nah, di sini kita melihat bahwa penerapan tes psikologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, klinis, organisasi, dan penelitian. Misalnya dalam pendidikan, untuk menilai kemampuan belajar siswa dan merancang program pembelajaran yang sesuai. Atau yang berikut yaitu klinis, dalam diagnosis gangguan mental dan merancang intervensi yang tepat. Yang berikut organisasi. Nah, di sini untuk rekrutmen dan pengembangan karyawan.
Yang berikut penelitian. Nah, di sini penelitian ini untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kondisi psikologis dalam studi ilmiah. Nah, kita masuk dalam pengertian variabel. Nah, di sini variabel adalah elemen yang dapat diukur atau diamati dalam penelitian. Nah, dalam konteks psikometri, variabel merujuk pada karakteristik atau atribut psikologis yang ingin diketahui, seperti kecerdasan, kepribadian, atau tingkat stres. Nah, variabel dapat berupa angka, kategori, atau deskripsi yang memberikan informasi tentang individu atau kelompok. Kita masuk yang ke berikut, yaitu variabel laten dan variabel manifest. Nah, variabel laten ini kita melihat bahwa variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diindikasikan atau diwakili oleh variabel lain yang dapat diukur. Nah, variabel ini fungsi sebagai konstruk teoritis yang menggambarkan fenomena psikologis yang lebih dalam. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diukur secara langsung dan terlibat. Ini adalah indikator atau manifestasi dari variabel laten. Variabel manifest memberikan data yang konkret dan dapat diobservasi untuk analisis. Kita masuk yang ke berikut, yaitu pengukuran variabel laten. Nah, pengukuran variabel laten ini biasanya dilakukan melalui penggunaan instrumen atau latar ukuran seperti kuesioner dan tes, seperti pengembangan alat ukur, validitas alat ukur, analisis data, interpretasi hasil, dan lain sebagainya. Yang berikut yaitu pengukuran nominal. Nah, dalam pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, pengukuran nominal ini adalah jenis pengukuran yang paling dasar, di mana data dikelompokkan ke dalam kategori yang tidak memiliki urutan atau rangkaian. Pada skala nominal, setiap kategori hanya berbeda satu sama lain, tanpa adanya hubungan kuantitatif. Nah, yang berikut pengukuran ordinal. Pengukuran ordinal ini adalah jenis pengukuran yang melibatkan kategori yang memiliki urutan atau ranking, tetapi jarak antara kategori tidak diketahui atau tidak konsisten. Skala ordinal menunjukkan urutan tetapi tidak mengukur seberapa besar perbedaan antara kategori. Yang berikut pengukuran interval. Nah, dalam pengukuran interval ini jenis pengukuran yang memiliki semua karakteristik pengukuran ordinal tetapi juga memiliki jarak yang konsisten antara kategori. Namun skala interval tidak memiliki titik nol yang absolut. Dengan kata lain, nilai nol pada skala interval tidak menunjukkan ketiadaan atribut yang diukur. Yang berikut pengukuran rasio. Pengukuran rasio adalah jenis pengukuran yang paling lengkap, mencakup semua karakteristik pengukuran interval, tetapi juga memiliki titik nol absolut. Dengan demikian, perbedaan rasio dapat dilakukan
dapat dilakukan, dan semua operasi matematika dapat diterapkan. Kita masuk yang ke berikut, yaitu teori tes klasik. Nah, dalam teori tes klasik ini menurut classical test theory, ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam psikometri untuk memahami dan menganalisis skor tes. Teori ini berfokus pada hubungan antara skor yang diperoleh individu dalam tes dan skor yang sesungguhnya, dengan mempertimbangkan adanya kesalahan pengukur.